Kenapa Scorpio itu merupakan zodiak terbaik menurut gua? Well, karena gue Scorpio ya, jadi mungkin agak sedikit bias nih ya, tapi tenang aja gua akan usahain ya untuk membahas video kali ini secara adil ya. Jadi kalau misalnya ada jelek, gue bakal bilang jelek. Kalau misalnya bagus ya gue bakal bilang bagus. Jadi gue udah siapin nih 5 alasan kenapa Scorpio merupakan zodiak terbaik dibandingkan dengan zodiak yang lainnya. Nama gue Kevin, peramal dan astrologer dari Early Theory Tarot. Jadi jangan lupa like video kali ini dan yang belum subscribe, dibantu subscribe-nya dong channelnya supaya lebih besar dan supaya gue lebih semangat nih ya untuk bikinin konten untuk kalian semua. Oke? Jadi mari kita mulai. Nomor satu, Scorpio itu memiliki dedikasi yang tinggi untuk passion yang mereka miliki. Jadi ketika kita membahas zodiak-zodiak berelemen air ya, water sign, Scorpio, Cancer, Pisces ya, sangat jarang ya diasosiasikan dengan yang namanya itu ambisi ya. Sangat jarang tuh ya kita mengasosiasikan water sign itu sebagai zodiak-zodiak yang ambisius. Namun lain ceritanya dengan Scorpio. Mungkin berbeda ya, mungkin nggak sama gitu loh ya, cara, Scorpio itu menunjukkan ambisi dan motivasi mereka. Berbeda mungkin dengan fire sign yang memang terkenal ambisius, yang terkenal tuh kayak, wah berkoar-koar banget, sangat passionate. Contoh Aries, Leo, dan Sagittarius. Bedanya itu apa? Aries, Leo, dan Sagittarius kalau misalnya mereka tuh udah passionate, udah kayak semangat dan apa ya, udah sangat kayak, menarik apa ya, tertarik banget sama suatu hal, mereka akan sangat berkoar-koar, ya kan. Mereka, tidak akan segan untuk menunjukkan bahwa kayak, "Hey, gue suka," gitu ya. Misalnya kalau misalnya seorang Aries atau Leo atau Sagittarius itu suka olahraga, suka basket, mereka bakal berkoar-koar, "Gue suka basket," ya kan. "Gue suka basket, gue tiap hari main basket nih ya. Nih tunjukkan nih, gue suka main basket, gue jago main basket." Bedanya, Scorpio itu tidak menunjukkan passion secara blak-blakan. Namun passion-nya itu bagaikan pernah lihat nggak arang? Ya arang kalau misalnya udah dibakar, itu kan panas sebenarnya, itu panas banget loh, tapi nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan apinya membara, tapi di dalam arang tersebut kelihatan tuh ya, di dalamnya ada kobaran api yang mendalam. Begitu juga dengan Scorpio. Scorpio itu tidak menunjukkan passion secara blak-blakan, "Hey, gue suka basket," gitu ya. Tapi mereka akan mengasosiasikan diri mereka sepenuhnya, mereka akan mendedikasikan diri mereka sepenuhnya untuk hal-hal yang mereka sukai. Bayangkan jika hal yang mereka sukai itu adalah kamu. Bayangkan kalau misalnya mereka udah cinta sama seseorang, bagaimana kalau misalkan mereka udah jatuh cinta sama kalian, ya. Segala hal yang berhubungan dengan kalian itu akan menjadi bagian dari dirinya mereka. Jadi bagi yang belum tahu, Scorpio itu dipimpin oleh 2 planet yang berbeda ya. Jadi tergantung alirannya kamu mau dalamin yang tradisional astrologi atau modern astrologi ya. Jadi secara tradisional, planet yang memimpin Scorpio itu adalah planet Mars ya. Jadi tahu yang memimpin planet Mars selain Scorpio siapa? Aries, makanya ada kemiripan sebenarnya. Scorpio itu sebenarnya secara tidak resmi merupakan fire sign ya, kalau kita bisa bilang. Jadi Scorpio itu bagi saya itu planet Mars itu kan planet dewa perang ya. Jadi ambisi, cara bertindak ya, cara perang, cara berantem, cara beradu gitu kan. Dan secara modern ya, di dalam astrologi modern, Scorpio dipimpin oleh planet Pluto dan planet Pluto itu merupakan lambang transformasi. Ya, ini juga merupakan planet yang bagi saya itu sangat intens energinya. Jadi, tidak heran ya, di mana kebanyakan orang itu selalu menganggap Scorpio itu sangat serius. Ya, kalau misalnya udah suka sama sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, mereka tuh kayak hasratnya kayak sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kenapa ketika Scorpio sudah sangat menginginkan sesuatu, ya sangat passionate tentang sesuatu, mereka tidak akan berhenti untuk mengejar itu sampai ke titik darah penghabisan. Nomor dua, para Scorpio bisa membantu kamu untuk menaklukkan rasa takut yang ada di dalam diri kamu. Terkadang kita bisa aja dong ya, takut sama sesuatu hal, ya takut dalam menghadapi perasaan yang kita rasakan mengenai suatu hal atau suatu situasi. Kebanyakan orang selalu menghadapi rasa takut itu dengan antara mereka kabur, antara mereka itu menepis atau menganggap tidak ada misalnya, atau banyak juga orang-orang yang menanggapi rasa takut itu dengan cara-cara yang negatif ya. Mungkin karena yang namanya perasaan takut itu di mata kebanyakan orang tuh masih terasa tabu ya, bahwa yang namanya rasa takut itu sangat mengancam ya kan kehidupan seseorang. Namun beda ya, beda nih ya kasusnya kalau misalnya Scorpio, balik lagi, mereka dipimpin oleh planet Pluto. Pluto itu adalah dewa kematian. Jadi di kebanyakan kasus ya, Scorpio selalu terikat dengan asosiasi kematian ya. Jadi kalau misalnya mereka sangat terikat dengan asosiasi kematian, mereka tidak akan takut sama yang namanya ketakutan.
Dan oleh karena itu, banyak yang sebenarnya Scorpio itu bisa ajarkan ke orang-orang sekitarnya mereka mengenai bagaimana cara memaknai, menerima, mengikhlaskan rasa takut itu, menjadikan rasa takut itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sehingga ketakutan itu tidak mengganggu performa hidup untuk setiap manusia. Dan oleh karena itu juga, tidak jarang ditemukan Scorpio itu yang rela berjuang sampai mati. Tidak jarang ditemukan Scorpio itu yang pemberani, yang, bisa dibilang itu modal nekat ya, di kebanyakan kasus, ya. Banyak juga yang sering mengasosiasikan kayak, "Aduh, Scorpio itu kayak kembarannya Aries ya," gitu. Karena memang semirip itu. Ya balik lagi ya, mereka dipimpin oleh planet yang sama, oleh planet Mars. Dan oleh karena itu juga, Scorpio itu bisa membantu ya, membantu orang-orang sekitarnya mereka, atau mungkin menginspirasi orang-orang sekitarnya mereka untuk tidak merasa takut akan rasa ketakutan tersebut. Bingung nggak tuh? Ya, Scorpio itu akan menginspirasi orang-orang sekitarnya mereka untuk tidak takut terhadap hal-hal yang asing, untuk tidak takut sama hal-hal yang tabu, untuk tidak takut sama ancaman-ancaman hidup di kedepannya, untuk tidak takut sama masa depan sendiri itu bahkan. Hal ini karena bahkan dari usia muda pun ya, semua Scorpio itu terbiasa mendalami, mengekspos diri terhadap kondisi alam bawah sadar yang mereka miliki sendiri. Dan oleh karena itu ketika mereka sudah beranjak dewasa, di mana orang-orang lain tuh baru mulai mendalami nih ya, oh alam bawah sadar gua ada masalah ini, masalah itu, trauma apa dan sebagainya. Mereka udah dari kecil ya, mereka udah dari kecil mereka udah ngelihat itu langsung ya, mereka udah mengkonfrontasi secara belak-belakan ya, to the point banget. Dan oleh karena itu ketika orang-orang baru beranjak dewasa, mereka baru mulai nih ya menghadapi rasa-rasa takut itu, Scorpio udah biasa aja. Scorpio udah yang kayak, "Ah, itu udah biasa, dari kecil gue udah menghadapi dan udah latihan," gitu. Jadi sekarang udah numb kita bilangnya, udah mati rasa gitu kan. Nomor 3, Scorpio tidak takut akan rasa sakit, baik itu secara fisik maupun secara batin. Jadi pastinya ini subjektif ya, ini bias ya, karena gue juga seorang Scorpio nih gitu. Tapi gue benar-benar percaya bahwa di antara semua zodiak, Scorpio itu adalah seseorang yang paling tahan banting menghadapi penderitaan hidup, menghadapi jatuh bangunnya hidup. Jangan salah, ya jangan salah. Gue bukannya bilang bahwa kayak, oh Scorpio itu kayak sok kuat ya. Scorpio itu nggak pernah terlihat sakit walaupun mereka tuh sedang disakiti atau mereka tuh nggak pernah terlihat terkalahkan walaupun mereka sedang kalah. Tidak. Scorpio itu sangat manusia ya, sangat manusia. Ketika mereka tuh disakiti, mereka akan sangat terlihat tersakiti. Ketika mereka sedang sedih, mereka akan terlihat sangat sedih, ya. Tapi itu bukanlah menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka lemah. Karena apa? Ya, ada yang tahu asosiasi Scorpio itu, berhubungan dengan binatang mitologi apa? Ya, Scorpio itu berhubungan dengan binatang Phoenix, ya kan? Mythological animal yang terkenal itu apa? Abadi ya, setelah mati dari abunya itu akan tumbuh kembali ya, akan hidup kembali. Begitu juga dengan Scorpio, begitu juga karena mereka itu dipimpin oleh planet Pluto yang merupakan planet transformasi, rebirth ya, kayak penghidupan kembali. Para Scorpio itu hidupnya itu bagi saya itu kebanyakan tuh harus mengalami banyak hal-hal yang berat agar mereka itu bisa belajar, ya. Jadi, ya bukannya kayak saya kayak, wah nge-champion-in, ngejuarain banget ya karena gue Scorpio, wah semua Scorpio itu keren dan sebagainya, enggak. Kehidupan Scorpio itu di kebanyakan kasus berat, ya. Karena untuk mereka bisa belajar, untuk mereka bisa dewasa, mereka harus benar-benar meresapin, ya, harus benar-benar kayak menghadapin ya, kayak harus nggak bisa mereka malingin muka terhadap tragedi, kasus, masalah yang sedang terjadi dalam hidupnya mereka. Di mana di kebanyakan kasus orang-orang lain mungkin bisa gitu ya, mereka bisa yang kayak, "Oh ini ada masalah nih, ya udah gue malingin muka aja deh, nggak apa-apa gue dirugikan, yang penting gue nggak mau lihat." Scorpio mau nggak mau mereka harus menghadapi, karena itulah nalurinya mereka, karena itu alaminya mereka. Tapi dari situlah ya mereka dihancur-hancurin banget tuh, mereka bisa kembali lagi, mereka bisa mantul kembali menjadi kepribadian yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nomor 4, Scorpio bisa bahagia tanpa hal-hal yang mewah, tanpa hal-hal yang duniawi. Jadi seorang Scorpio itu bisa memaknai hidup melampaui aspek-aspek fisik dan materialistis. Di mana sebagian orang mungkin atau bahkan kebanyakan orang mungkin hanya bisa merasa puas dan bahagia ketika mereka tuh memiliki jumlah uang yang banyak, kaya raya, punya banyak tabungan, punya banyak aset properti, punya fans yang banyak, punya reputasi yang bagus. Bagi para Scorpio, mereka itu bisa memaknai hidup secara lebih mendalam sehingga kebanyakan Scorpio sebenarnya tidak perlu ya. Mereka kalau dikasih ya mereka terima-terima aja, kenapa enggak ya? Masa kita nolak rezeki kan? Cuman para Scorpio itu
hidup sederhana pun mereka bisa lebih bahagia dari orang yang memiliki segalanya. Kenapa? Karena para Scorpio itu memahami bahwa hidup itu nggak cuman sekedar kepemilikan. Hidup itu nggak cuman sekedar kayak, "Oh, gue memiliki ini dan hal ini adalah hal yang berharga, orang lain pada mau, gue punya, makanya gue bahagia." Mereka memahami bahwa makna hidup itu adalah untuk dijalani, untuk diresapin, dan semakin banyak pengalaman hidup yang mereka laluin, semakin bahagialah mereka dengan hidupnya mereka. Jadi di mana kebanyakan orang itu mungkin butuh uang yang banyak untuk bahagia, butuh reputasi yang bagus untuk bahagia. Kebanyakan kasus Scorpio itu hanya membutuhkan hubungan-hubungan yang berkualitas di dalam dirinya mereka, ya, keluarga yang saling mencintai, ya, teman-teman yang saling menghargai, support system yang kuat, ya, dan juga mereka mereka cuma membutuhkan hubungan romansa atau hubungan percintaan yang sangat dalam, ya, sangat filosofis untuk mereka, agar mereka bisa bahagia. Mereka nggak butuh tuh kayak, "Oh, nikah harus kayak kaya raya banget." Ya, nggak seperlunya seperti itu. Mereka itu bisa beradaptasi, ya. Itu sama rata untuk semua Scorpio. Bisa ditanya gitu ya, mungkin ada Scorpio yang sekarang itu hedon banget, yang boros banget, yang setiap hari itu kayak keluarin duit berjutaan rupiah. Tapi ketika mereka ditaruh di kondisi di mana kayak mereka itu tidak ada duit misalnya, atau tidak ada hal material, mereka akan sangat cepat bisa beradaptasi agar bisa memaknai hidup tanpa keadaan materialistis tersebut. Nomor 5, Scorpio sangat mencintai aspek kelemahan dan ketidaksempurnaan dalam diri mereka. Di saat orang lain itu berbondong-bondong, bersusah-susah berusaha menutupi kelemahan mereka tersendiri, Scorpio justru melakukan sebaliknya dan selalu berusaha untuk mengidentifikasi kelemahan mereka dan memahami, ya, dan menghadapi secara to the point. Karena balik lagi ya, asosiasi Scorpio dengan planet Pluto, ya, planet Pluto itu memberikan kebijaksanaan untuk orang-orang yang siap dijatuhkan dulu baru mereka bisa tumbuh kembali, ya. Jadi konsep atau prinsip dari planet Pluto itu adalah kalau kalian belum bersedia mati, kalian belum bersedia untuk hidup. Dan itu sangat terikat dengan Scorpio, ya. Dan oleh karena itu, Scorpio itu selalu mencari aspek-aspek kematian kecil di dalam kehidupan mereka sehari-hari agar mereka itu bisa berkembang, agar mereka itu bisa menjadi orang yang jauh lebih dewasa dari yang sebelumnya. Dan dengan mereka secara berani menghadapi dan mengakui kesalahan, kelemahan mereka, disitulah mereka itu bisa mengalami ya kematian-kematian kecil yang saya omongin tadi, dan dari situlah mereka perlahan-lahan bisa belajar membangun diri menjadi versi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi gitu gengs, kenapa menurut gua Scorpio itu merupakan zodiak yang terbaik menurut gua, ya kan? Karena kebetulan gua juga Scorpio-nya banyak ya di dalam chart-nya gua gitu. Jadi mohon dimaklumi nih kalau misalnya kayak gua passionate banget ya kalau cerita ya gitu ya. Siapa nih yang kalau misalnya nonton video kali ini itu zodiaknya Scorpio, atau adakah yang punya pacar atau punya pasangan hidup Scorpio? Bisa coba di komen di bawah. Dan menurut kalian apakah memang benar Scorpio itu adalah zodiak terbaik? Dan jika tidak, jika setuju atau tidak, coba komen di bawah juga. Oke, next kita bakal bahas zodiak Sagittarius. Oke, so stay tune. See you on the next episode. Bye bye.